Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini perubahan sosial begitu cepat, perkembangan zaman begitu pesat, yang berakibat pada problem kehidupan manusia pun semakin meningkat. Bahkan banyak di antara manusia yang mulai tidak taat. Masyarakat yang dahulunya agrarian menjadi urban. Yang semula under development sekarang melek digital. Anak-anak yang sebelumnya akrab dengan permainan tradisional kini lebih akrab dengan permainan digital. Kemajuan teknologi ini, wahai saudara, tidak hanya memberikan dampak yang positif bagi kehidupan manusia, tetapi juga memberikan dampak yang negatif. Banyak hal-hal buruk terjadi, salah satunya adalah dekadensi moral. Orang perlahan mulai tidak peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan tanpa berpikir panjang, dengan mudahnya melakukan tindakan-tindakan kejahatan seperti mencuri, menyakiti, menyiksa, memperkosa, bahkan membunuh pun seperti suatu hal yang biasa. Tentunya hal ini, Bapak Ibu, Saudara, merupakan tantangan bagi kita, terutama sebagai seorang muslim, sebagai warga negara Indonesia, terlebih sebagai aparatur negara. Bukankah kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini adalah untuk menghamba hanya kepadanya? Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan merupakan fondasi bagi orang-orang yang beriman. Menurut Al-Husari
dalam tafsirnya ayat-ayat Al-Ahkam tahun 2014 halaman 116 disebutkan bahwa makna taat artinya adalah mengikuti perintah. Artinya bahwa ketaatan bukan hanya sekedar semangat sesaat, bukan pula tentang kuantitas ibadah yang kita lakukan, tetapi ketaatan adalah sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah mengimplementasikan ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri dengan landasan Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Athi'ullaha wa athi'ur rasul in kuntum Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Yang artinya hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad serta ulil amri di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Maha benar Allah
dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar, bahwa surah An-Nisa ayat 59 ini adalah menjelaskan tentang pokok-pokok pembangunan kekuasaan di dalam Islam, yakni yang pertama adalah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dengan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah taat kepada ulil amri. Dan di dalam tafsir Kementerian Agama dijelaskan bahwa surah An-Nisa ayat 59 ini adalah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan juga taat kepada pemimpin atau penguasa yang tujuannya adalah untuk menciptakan kemaslahatan umum. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan tentang perkataan Ibnu Abbas bahwa asbabun nuzul turunnya surah An-Nisa ayat 59 ini adalah yakni berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin pasukan khusus. Kemudian Abdullah memerintahkan kepada pasukannya untuk mengumpulkan kayu bakar. Kemudian setelah kayu bakar terkumpul diperintahkan untuk dibakar, dan setelah api menyala ternyata Abdullah memerintahkan kepada pasukannya untuk masuk ke dalam kayu bakar itu. Akan tetapi salah seorang dari pasukannya berkata, "Tunggu, jangan tergesa-gesa masuk ke dalam api itu, karena sebelum kita menemui Rasulullah. Jika Rasulullah memerintahkan masuk ke dalam api itu, maka masuklah." Maka mereka pun berusaha untuk menemui Rasulullah, dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, jangan masuk ke dalam api itu. Tidak ada ketaatan dalam hal kemaksiatan atau keburukan. La ta'ata li makhluqin fil ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut seorang mufassir Indonesia yaitu Profesor Dr. Quraisy Shihab, bahwa ketaatan terhadap ulil amri atau pemimpin selama perintah tersebut sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Oleh karena itu saya simpulkan bahwa bentuk implementasi ketaatan yang pertama adalah taat kepada Allah, yakni dengan mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan walaupun terasa berat, karena di balik ke perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentu terdapat kemaslahatan, dan di balik hal yang dilarang oleh Allah tentu di dalamnya terdapat kemudaratan. Kemudian yang kedua, hendaklah kita melaksanakan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, karena Rasulullah adalah pembawa amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, maka hendaklah kita mematuhi hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh ulil amri. Dan sebagai aparatur sipil negara, maka hendaklah kita setia dan patuh kepada Undang-Undang Dasar 1945, kepada Pancasila dan kepada NKRI, serta menjunjung tinggi martabat dan harkat negara Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, dan yang buruk adalah kelemahan saya sebagai manusia biasa. Ada pepatah yang mengatakan, tak ada gading yang tak retak, itulah manusia yang tak luput dari khilaf dan dosa. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Kalaulah ada jarum yang patah, jangan disambut dan dipakai lagi. Kalaulah ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.